Kalian pernah ngerasa nggak sih diremehin, dilihat sebelah mata, dianggap nggak bakal bisa ngelawan keadaan? Kalau iya, selamat, kalian adalah underdog. Kalian tahu siapa yang paling gampang dikalahin? Ya, orang yang sudah nyerah sebelum dia mulai. Tapi kalian tahu siapa yang paling berbahaya? Orang yang dianggap lemah, tapi diam-diam nyiapin strategi buat ngebalik keadaan. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Kita mungkin hidup di tengah masyarakat yang malas baca, yang gampang percaya hoax, yang lebih suka drama daripada edukasi. Tapi bukan berarti kita harus ikut tenggelam bareng mereka. Oke, mari kita bahas kenapa kita makin mundur dan apakah kita masih bisa ngelawan. Jujur aja, kita udah sering dengar kalau minat baca di Indonesia itu rendah. Katanya, dari 1000 orang Indonesia, cuma 1 yang benar-benar suka baca. Itu kata UNESCO. Terus, kalau menurut data Perpusnas, rata-rata orang Indonesia cuma baca 5-9 buku dalam setahun. Itu pun kalau beneran baca. Tapi masalahnya, ini bukan cuma soal males baca buku. Ini lebih besar daripada itu. Ini soal bagaimana kita makin kehilangan kemampuan berpikir kritis. Kita makin gampang percaya omongan orang tanpa dicek dulu kebenarannya. Kita makin gampang dikibulin sama berita absurd. Dan kita makin gak bisa membedakan mana fakta, mana opini, dan mana propaganda murahan. Jujur aja kalau baca berita zaman sekarang, kita lebih sering lihat drama daripada informasi beneran. Kalau ada yang kritis kebijakan, langsung dicap anti pemerintahan. Kalau ada yang protes keadilan, dibilang sok pintar. Kalau ada yang coba buka diskusi, malah dijadiin bahan serangan pribadi. Ini beneran diskusi atau cuma adu domba sih? Rokok dulu. Kalau kita tarik garis lurus ke belakang, masalah ini udah berakar sejak sistem pendidikan kita dibentuk. Kita dari kecil diajarin buat ngafal, bukan buat paham. Diajarin buat patuh, bukan buat kritis. Diajarin buat nurut, bukan buat nanya. Dan apa hasilnya? Kita jadi generasi yang lebih suka jawaban cepat daripada proses berpikir panjang itu sendiri. Lebih percaya kata orang di TikTok daripada baca sendiri. Lebih gampang ketipu gimmick daripada cari tahu fakta. Dan lebih bangga nyerang orang daripada belajar sesuatu yang baru. Aku nggak bilang semua orang begitu kok. Tapi kalau kita lihat di media sosial, berapa banyak orang yang benar-benar ngerti apa yang mereka omongin? Kebanyakan cuma ikut-ikutan tren, asal komen, asal marah. Padahal kalau ditanya lebih dalam, mereka sendiri nggak ngerti apa yang lagi mereka omongin. Media sosial ini pedang bermata dua. Di satu sisi, kita bisa belajar banyak hal dari sana. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak hati-hati, kita justru makin bego. Kalian tahu algoritma media sosial? Mereka nggak peduli kalian pintar atau enggak. Mereka cuma peduli satu hal, bikin kalian stay di aplikasi mereka. Jadi mereka kasih kalian konten yang gampang dicerna, yang cepat, yang bikin kalian betah. Akibatnya apa? Otak kita jadi terbiasa sama konten cepat, instan, tanpa mikir dulu. Dopamin gratis, nyaman, tapi efek sampingnya daya tarik pikir kita makin lemah. Kita jadi kehilangan kesabaran buat baca sesuatu yang panjang. Kita nggak tahan sama hal-hal yang butuh proses. Kita jadi generasi yang maunya serba instan. Lihat saja realitanya. Tawuran makin sering, ribut di media sosial makin parah. Orang lebih peduli soal jumlah like daripada isi kepala mereka. Semakin nyeleneh, semakin viral. Semakin berisik, semakin ditonton. Dan semakin bodoh, semakin dipuja. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kita masih bisa melawan arus ini? Jawabannya, bisa. Tapi nggak semua orang bisa atau mau berubah. Ada yang udah terlalu nyaman dalam kebodohan mereka. Ada yang udah terlalu menikmati hidup tanpa berpikir. Tapi buat kalian yang masih mau pakai otak, masih mau berpikir, masih mau melawan arus, masih ada harapan. Kita nggak bisa nyelamatin semua orang, tapi kita bisa bikin perbedaan buat mereka yang masih peduli. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Kita bisa ngebangun komunitas yang lebih sehat,
kita bisa ngebantu orang-orang yang masih punya keingintahuan, dan kita bisa setidaknya jadi contoh bahwa berpikir itu masih penting. Kalian sadar nggak sih, orang yang masih mau berpikir itu kayak underdog. Kita minoritas, kita sering dianggap aneh, sok tahu, terlalu serius, tapi justru kita yang bakal bertahan lebih lama. Underdog itu selalu dianggap remeh, sampai akhirnya mereka menang. Jadi, buat kalian yang masih mau mikir, masih mau baca, memahami dunia dengan cara yang lebih dalam, aku punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Apakah kalian bakal jadi mereka yang hanyut tanpa sadar, atau kalian bakal jadi salah satu dari sedikit orang yang berani ngelawan arus? Pilihannya ada di tangan kalian.